Kenapa tiba-tiba Greenland dan Kutub Utara diperebutkan Amerika, China, dan Rusia? Bukan karena esnya, tapi karena jalur dagang baru dan sumber daya strategis yang bisa mengubah peta kekuatan dunia. Di video 45 menit ini, kita bahas dalam 3 bagian. Pertama, jalur sutra maritim China di Kutub Utara. Kedua, kenapa Amerika sangat mengincar Greenland. Dan ketiga, perebutan logam tanah jarang. Tonton sampai selesai. Jangan lupa like dan share. Sebuah jalan raya di tengah lautan yang selama ribuan tahun terkunci oleh es. Wilayah yang dulu hanya bisa ditaklukkan oleh alam, kini perlahan membuka diri bagi manusia. Lapisan es Kutub Utara yang menjadi tembok alami dunia mulai retak dan surut. Dan di celah-celah retakan itulah, sebuah kekuatan besar bergerak dengan tenang, tapi sangat terencana. Tiongkok, bukan dengan tank, bukan dengan rudal, melainkan dengan kapal kontainer, investasi pelabuhan, teknologi pemecah es, dan peta perdagangan baru yang bisa menggeser keseimbangan ekonomi global. Ini bukan sekadar cerita tentang rute pelayaran. Ini adalah cerita tentang siapa yang akan menguasai jalur perdagangan masa depan. Inilah kisah Polar Silk Road, jalur sutra maritim Kutub Utara, dalam 5 sesi. Sesi 1, dunia yang retak, jalan yang terbuka. Selama berabad-abad, Kutub Utara adalah wilayah yang nyaris tak tersentuh. Lautan beku, cuaca ekstrim, dan kondisi yang mematikan membuat kawasan ini dianggap tidak relevan bagi perdagangan global. Tapi dunia berubah, dan perubahan itu dimulai dari Greenland. Sejak pertengahan abad ke-19, sejak revolusi industri mendorong lonjakan emisi karbon, es di Greenland mulai mencair lebih cepat dari sebelumnya. Tahun 1970-an menjadi periode terakhir ketika es Greenland masih tumbuh. Setelah itu, kurvanya berbalik, menurun secara konsisten. Memasuki 1990-an, kehilangan es melonjak dari puluhan miliar ton menjadi ratusan miliar ton setiap tahun. Lalu datang 2012, tahun yang mengejutkan dunia ketika 97% permukaan es Greenland mencair dalam satu musim. Puncaknya terjadi pada 2019 saat 586 miliar ton es menghilang. Sebuah rekor yang mengguncang komunitas ilmuwan global. Bahkan di 2025, meskipun kehilangan es menurun menjadi sekitar 100 miliar ton, tren besarnya tetap sama. Greenland terus menyusut. Lalu, mengapa semua ini penting bagi bisnis dan geopolitik? Karena es yang mencair membuka jalan baru. 2 rute pelayaran yang dulu nyaris mustahil kini semakin nyata. Northern Sea Route menyusuri pantai utara Rusia, dan Northwest Passage yang melintasi kepulauan Arktik Kanada. Dalam 3 tahun terakhir, Tiongkok semakin aktif memanfaatkan jalur-jalur ini. Tujuannya jelas, memperpendek jarak antara Asia dan Eropa. Dibandingkan jalur klasik melalui terusan Suez atau Tanjung Harapan, rute Arktik berpotensi menghemat waktu dan biaya. Namun, ini bukan jalan yang mudah. Ada cuaca ekstrim yang tak terduga, risiko lingkungan yang tinggi, infrastruktur yang masih terbatas, dan tentu saja ketegangan geopolitik. Untuk saat ini, jalur ini lebih cocok bagi kapal-kapal besar yang mengangkut energi dan barang curah, terutama milik negara atau perusahaan dengan teknologi dan modal kuat. Di titik inilah masuk strategi besar Tiongkok. Pada 2017, Presiden Xi Jinping memperkenalkan konsep yang kemudian dikenal sebagai Polar Silk Road, jalur sutra Kutub Utara. Setahun kemudian, pada 2018, konsep ini resmi masuk ke dalam dokumen kebijakan Arktik Tiongkok sebagai bagian dari Belt and Road Initiative, proyek infrastruktur dan perdagangan terbesar di dunia.
Visinya sederhana tetapi sangat ambisius, mengubah kutub utara dari wilayah beku yang terisolasi menjadi koridor perdagangan global yang strategis. Bagi Tiongkok, Polar Silk Road bukan sekadar soal kapal yang berlayar lebih cepat. Ini tentang mendiversifikasi jalur perdagangan, mengurangi ketergantungan pada rute selatan yang rawan konflik, dan memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan maritim global. Tapi di balik visi besar ini, ada satu aktor yang tak mungkin diabaikan, Rusia. Dan disinilah cerita menjadi semakin rumit, sekaligus semakin menarik. Sesi 2. Geopolitik di atas es yang mencair. Di sesi sebelumnya, kita melihat bagaimana mencairnya es membuka jalan baru di Kutub Utara dan bagaimana Tiongkok masuk dengan visi Polar Silk Road. Tapi jalur laut ini bukan sekadar soal bisnis. Di bawah permukaan es yang mencair, sedang terjadi perebutan kekuasaan yang sunyi, namun sangat nyata. Inilah sisi lain dari Arktik yang mulai terungkap. Ketika es kutub utara menyusut, dunia tidak hanya mendapatkan rute pelayaran baru, tetapi juga peta geopolitik baru. Dua jalur yang kini semakin menentukan adalah Northern Sea Route yang menyusuri pantai utara Rusia dan Northwest Passage yang membelah kepulauan Arktik Kanada. Secara ekonomi, ini adalah perubahan besar. Rute Arktik berpotensi memangkas jarak pelayaran Asia sampai Eropa hingga 40%. Itu berarti waktu tempuh lebih singkat, bahan bakar lebih hemat, dan biaya logistik lebih rendah. Bagi perusahaan pelayaran global, ini seperti menemukan jalan tol baru di tengah lautan. Bukan hanya itu, musim navigasi di Arktik juga semakin panjang. Es yang dulu mengurung wilayah ini berbulan-bulan kini menyusut cukup untuk memungkinkan kapal beroperasi lebih lama setiap tahun. Tapi ada alasan yang jauh lebih besar mengapa negara-negara besar menatap Arktik dengan penuh hasrat. Di bawah lapisan es yang mencair, tersimpan harta karun, energi dunia. Para ahli memperkirakan wilayah Arktik menyimpan sekitar 13% cadangan minyak global dan hampir 30% cadangan gas alam dunia. Selama puluhan tahun, kekayaan ini sulit dijangkau. Es tebal, cuaca ekstrem, dan keterbatasan teknologi membuat eksplorasi sangat mahal dan berisiko. Namun, ketika es menyusut, akses menjadi lebih mudah. Dan ketika akses menjadi lebih mudah, minat eksploitasi pun melonjak. Di titik inilah Arktik berubah dari wilayah beku terpencil menjadi medan perebutan energi masa depan. Masalahnya, Arktik bukan tanah tak bertuan. Pencairan es mengubah garis pantai, menggeser batas maritim, dan memicu klaim baru atas zona ekonomi eksklusif. Rusia, Kanada, dan Denmark melalui Greenland berlomba mengajukan klaim atas landas kontinen yang diperluas, semuanya untuk mengamankan hak atas sumber daya bawah laut. Rusia bergerak paling agresif. Mereka memperkuat kehadiran militer di Arktik, membangun pangkalan, meningkatkan patroli, dan menunjukkan kekuatan. Di sisi lain, Kanada dan Amerika Serikat juga memperkuat posisi mereka, baik melalui diplomasi maupun kesiapan militer. Pelan-pelan, Arktik berubah menjadi papan catur geopolitik baru. Ada satu masalah besar yang membuat semua ini semakin rapuh. Tidak seperti Antartika, yang diatur oleh perjanjian internasional yang jelas, Arktik tidak memiliki satu aturan global yang mengikat semua negara. Artinya, setiap negara bisa menafsirkan hukum sesuai kepentingannya sendiri. Kekosongan hukum inilah yang membuka ruang bagi langkah sepihak, ketegangan, dan potensi konflik di masa depan. Dan di tengah perebutan ini, satu pertanyaan besar muncul. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari jalur laut Arktik? Dan berapa biaya yang harus dibayar dunia untuk melewati Kutub Utara? Sesi 3. Harga menuju Kutub Utara,
ekonomi, risiko, dan kuasa Rusia. Secara teori, Arktik adalah mimpi logistik. Northern Sea Route atau NSR bisa memangkas jarak pelayaran Asia-Eropa hingga 40%. Sebagai contoh, perjalanan dari Murmansk ke Yokohama menyusut dari lebih dari 12.000 mil laut menjadi hanya sekitar 5.700 mil laut. Ini bukan sekadar angka di peta, ini berarti penghematan 10 hingga 20 hari di laut. Lebih sedikit hari berlayar berarti lebih sedikit bahan bakar, lebih sedikit biaya, dan lebih sedikit emisi karbon. Dalam era regulasi lingkungan seperti EU Emissions Trading System, penghematan emisi ini bukan lagi bonus, tapi keuntungan strategis. Namun disinilah peran Rusia dan Tiongkok menjadi krusial. Secara hukum, NSR berada di bawah yurisdiksi Rusia. Rusia adalah penjaga gerbang Arktik. Tiongkok tidak bisa sekadar berlayar bebas. Mereka harus bekerja sama dengan Moskow. Dan kerjasama ini bertumpu pada 3 hal utama: energi, infrastruktur, dan teknologi pelayaran. Di sektor energi, Tiongkok adalah salah satu investor terbesar dalam proyek LNG Arktik Rusia. Melalui proyek seperti Yamal LNG dan Arktik LNG 2, perusahaan-perusahaan Tiongkok berperan sebagai investor, pembeli utama, dan mitra logistik. Sederhananya, Rusia menyediakan sumber daya, Tiongkok menyediakan pasar dan modal. Di sisi infrastruktur, Rusia membangun dan mengendalikan pelabuhan, stasiun navigasi, serta pusat logistik di sepanjang NSR. Tiongkok membantu dengan investasi dan teknologi, tetapi kendali tetap berada di tangan Rusia. Dan yang paling menentukan adalah kapal pemecah es. Rusia memiliki armada pemecah es bertenaga nuklir terbesar di dunia. Tanpa kapal-kapal ini, sebagian besar NSR tidak bisa dilalui dengan aman sepanjang tahun. Dalam praktiknya, kapal-kapal Tiongkok yang melintas Arktik sering bergantung pada pemecah es Rusia. Jadi meskipun Tiongkok membawa visi Polar Silk Road, realitasnya jelas. Rusia tetap memegang kunci jalur ini. Ini bukan kemitraan yang sepenuhnya setara. Rusia menguasai laut, Tiongkok menguasai modal dan pasar. Di atas kertas, NSR tampak sangat menarik. Rute yang lebih pendek berarti lebih sedikit bahan bakar dibakar di laut terbuka. Ditambah lagi, pemecah es nuklir Rusia, meski mahal, menghasilkan emisi lebih rendah dibanding alternatif berbahan bakar fosil murni. Secara teori, NSR bisa menjadi masa depan pelayaran global yang lebih efisien dan lebih hijau. Tapi Arktik bukan jalan tol biasa. Untuk berlayar di sini, kapal harus dirancang khusus agar tahan terhadap es tebal, dan itu membuat biaya konstruksinya jauh lebih mahal. Di atas itu, Rusia mengenakan tarif transit yang tinggi untuk penggunaan NSR. Bagi banyak perusahaan pelayaran, biaya ini bisa menggerus keuntungan yang seharusnya mereka dapat dari jarak lebih pendek. Selain biaya, ada masalah musim. Meski es mencair, NSR belum bisa dilayari sepanjang tahun. Biasanya hanya benar-benar aman antara Agustus hingga Oktober. Di luar periode itu, badai Arktik dan lapisan es yang tak terduga bisa mengubah pelayaran menjadi perjudian berisiko tinggi. Satu badai besar, satu tabrakan dengan es, bisa berarti keterlambatan mahal atau kecelakaan fatal. Lalu ada persoalan infrastruktur. Arktik hampir tidak memiliki pelabuhan besar, jaringan penyelamatan, atau layanan darurat yang memadai. Jika terjadi kebakaran di kapal, tabrakan, atau tumpahan minyak, responsnya bisa sangat lambat dan dampaknya bisa sangat luas. Dan di balik semua perhitungan ekonomi, ada satu risiko yang tak boleh diabaikan: lingkungan. Arktik adalah ekosistem yang sangat rapuh. Satu tumpahan minyak bisa menghancurkan habitat selama puluhan tahun.
Di saat yang sama, semakin banyak kapal berarti semakin banyak ketegangan geopolitik, terutama antara Rusia, negara-negara Barat, dan kini Tiongkok. Jadi Arktik adalah paradoks besar. Di satu sisi, rute lebih pendek, biaya potensial lebih rendah, dan emisi lebih kecil. Di sisi lain, biaya operasional tinggi, risiko ekstrem, dan politik yang sangat rumit. Namun di tengah semua ini, Tiongkok tetap maju dengan Polar Silk Road. Pertanyaannya kini bukan lagi, bisakah Arktik dilalui? Tapi, siapa yang akan menguasainya? Sesi 4, Polar Silk Road, dari visi ke realitas. Di sesi sebelumnya, kita melihat bahwa berlayar ke kutub utara bukan perkara murah. Ada es, ada risiko, ada tarif, dan ada politik Rusia di balik setiap mil laut. Lalu muncul pertanyaan sederhana, tapi tajam. Jika mahal dan berisiko, mengapa Tiongkok tetap masuk? Jawabannya tidak ada di slogan, bukan hanya di peta, melainkan di strategi, di data, dan di kapal-kapal yang benar-benar berlayar. Polar Silk Road bukan sekadar istilah geopolitik, ia adalah bagian dari puzzle besar Belt and Road Initiative, ambisi Tiongkok untuk membentuk ulang jalur perdagangan dunia. Tujuan dasarnya jelas, mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu choke point global seperti terusan Suez yang sempit, mahal, dan rentan terhadap krisis politik, konflik, atau kemacetan logistik. Arktik menawarkan alternatif yang lebih langsung, lebih pendek, dan secara strategis lebih sulit dikendalikan pihak lain. Dalam logika Beijing, ini bukan semata soal efisiensi biaya, tapi soal ketahanan rantai pasok dan kedaulatan ekonomi jangka panjang. Dan ini bukan sekadar teori di atas kertas. Dalam 2 tahun terakhir, pelayaran kontainer Tiongkok melalui Northern Sea Route benar-benar meningkat. Tahun 2023 tercatat 7 pelayaran. Tahun 2024 naik menjadi 11, dan 2025 mencapai rekor 14 pelayaran. Operator seperti New Shipping Line dan Sea Legend tidak lagi sekadar mencoba. Mereka mulai membentuk pola operasi yang lebih terencana. Bukti paling nyata terlihat pada September 2025 ketika Tiongkok meluncurkan layanan ekspres Arktik pertama dari Ningbo Zhoushan ke Eropa dengan waktu tempuh sekitar 18 hari. Jauh lebih cepat dibanding lebih dari 40 hari melalui Suez. Kapal Istanbul Bridge bahkan menyelesaikan perjalanan dari Zhoushan ke Felixstowe dalam 20 hari. Membawa hampir 5.000 kontainer. Ini bukan lagi simbolisme geopolitik. Ini logistik nyata di lautan. Menariknya, Tiongkok tidak mengirim sembarang barang lewat Arktik. Yang diprioritaskan adalah barang bernilai tinggi dan sensitif terhadap waktu, baterai dan komponen energi baru, elektronik, pakaian musiman, suku cadang industri, serta barang e-commerce yang menuntut kecepatan. Logikanya sederhana, rute lebih cepat berarti barang tiba lebih cepat, biaya inventori lebih rendah, dan daya saing di pasar Eropa meningkat. Bagi eksportir Tiongkok, NSR bukan pengganti total Suez, melainkan jalur premium untuk pengiriman yang membutuhkan kecepatan. Jika kita sederhanakan, rute Arktik itu seperti garis lurus di peta dunia. Kapal berangkat dari pelabuhan besar Tiongkok, Shanghai, Ningbo, atau Qingdao, naik ke utara melewati Laut Jepang, masuk Selat Bering, lalu menyusuri pesisir utara Rusia di tepi kutub utara, sebelum akhirnya turun ke Eropa Barat, Rotterdam, Hamburg, atau Felixstowe. Pendek, langsung, dan strategis. Peningkatan pelayaran ini menunjukkan satu hal yang penting. Kepercayaan operator Tiongkok terhadap Arktik semakin kuat. Mereka tahu risikonya. Mereka tahu tarif Rusia mahal. Mereka tahu infrastrukturnya masih terbatas. Namun mereka tetap maju
karena potensi keuntungan strategisnya terlalu besar untuk diabaikan. Tapi di balik semua angka, rute, dan kapal ini, ada satu realitas yang tak bisa dihindari. Tiongkok bisa memiliki modal, pasar, dan armada, namun di Arktik, kunci tetap berada di tangan Rusia. Sesi 5, Polar Silk Road, kerjasama, ketergantungan, atau perebutan. China dan Rusia, mitra atau saling butuh. Secara resmi, Beijing dan Moskow menyebut hubungan mereka sebagai kemitraan strategis tanpa batas. Di atas kertas, mereka terlihat sejalan. Namun di lapangan, hubungan mereka di Arktik terasa lebih rumit. Lebih seperti dua kekuatan yang saling membutuhkan, tetapi tetap berjaga-jaga. Rusia membawa wilayah, rute, armada pemecah es nuklir, dan kendali hukum atas NSR. Tiongkok membawa modal besar, teknologi galangan kapal, dan akses ke pasar global. Dari sinilah lahir kerjasama. Tiongkok menggelontorkan investasi ke proyek-proyek LNGe Arktik Rusia seperti Yamal dan Arktik LNGe 2. Sebagai balasannya, Rusia membuka lebih banyak akses bagi kapal-kapal Tiongkok di NSR. Bersama-sama mereka mengembangkan pelabuhan, terminal, serta infrastruktur navigasi es. Namun di balik senyum diplomatik itu, ada garis merah yang tak pernah diucapkan keras-keras. Rusia tidak ingin Arktik berubah menjadi Laut Tiongkok. Dan Tiongkok tidak ingin nasib jalur dagangnya sepenuhnya berada di tangan Moskow. Dominasi Rusia yang tak tergoyahkan. Faktanya cukup tegas. Sebanyak apapun kapal yang dikirim Tiongkok, Rusia tetap memegang kunci Arktik. Moskow menentukan jadwal pelayaran, menetapkan tarif transit, mewajibkan pilot Rusia di atas kapal asing, dan, yang paling krusial, mengendalikan armada pemecah es nuklir. Tanpa kapal pemecah es Rusia, sebagian besar rute Arktik masih hampir mustahil dilalui. Karena itu, Polar Silk Road bukanlah jalan tol milik Tiongkok. Ia lebih mirip jalan Rusia yang boleh dipakai Tiongkok dengan aturan dan syarat yang ditetapkan Moskow. Apa yang sebenarnya diinginkan Tiongkok? Jika demikian, mengapa Beijing tetap begitu agresif masuk ke Arktik? Karena bagi Tiongkok, ini bukan sekadar soal jarak atau biaya pengiriman. Ini tentang strategi jangka panjang. Pertama, tentang diversifikasi rute, mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka dan terusan Suez yang rentan konflik. Kedua, tentang energi dan sumber daya, mengamankan pasokan LNGe Arktik, mineral langka, dan jalur pasokan yang lebih stabil di masa depan. Ketiga, tentang status global. Tiongkok ingin diakui sebagai Near Arctic Power, sebuah kekuatan besar yang memiliki peran di wilayah paling strategis di dunia. Bagaimana Barat melihat semua ini? Sementara itu, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO mengamati perkembangan ini dengan penuh kewaspadaan. Bagi Barat, Polar Silk Road bukan sekadar proyek perdagangan. Mereka melihatnya sebagai potensi tantangan geopolitik baru. Ada kekhawatiran bahwa Tiongkok bisa membangun kehadiran strategis di Arktik, memperkuat posisi Rusia melalui investasi, dan perlahan membentuk blok kekuatan baru di utara dunia. Wilayah yang dulu sunyi dan beku, kini berubah menjadi papan catur global yang panas. Realitas ekonomi. Siapa yang benar-benar menang? Dari sudut pandang bisnis murni, Northern Sea Route belum bisa menggantikan terusan Suez. Masih terlalu mahal, terlalu berisiko, dan terlalu bergantung pada musim. Namun NSR sudah berubah menjadi rute strategis alternatif, terutama bagi Tiongkok. Bukan dominan tetapi signifikan. Bukan murah tetapi semakin relevan. Jadi, apa sebenarnya arti Polar Silk Road? Bukan sekadar jalur laut baru, bukan hanya proyek infrastruktur. Ini adalah perebutan masa depan perdagangan dunia. Rusia ingin tetap menjadi penjaga gerbang Arktik.
Tiongkok ingin memastikan dirinya tak pernah lagi bisa dikunci dari jalur perdagangan global. Untuk saat ini mereka berjalan bersama. Namun sejarah selalu mengingatkan kita, dalam geopolitik tidak ada sekutu abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Dan di tengah es Arktik yang perlahan mencair, dunia sedang menyaksikan babak baru. Sebuah pertarungan senyap antara ekonomi, energi, dan kekuatan global. Dan jika kamu tertarik dengan kisah-kisah seperti ini tentang kekuatan ekonomi, geopolitik, dan arah masa depan perdagangan dunia, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan ke teman-temanmu. Inilah Greenland, pulau yang bikin Amerika tergoda. Sebuah pulau raksasa, lebih besar dari India, lebih luas dari seluruh Eropa Barat. Dari kejauhan, ia terlihat sunyi, dingin, putih, seolah tak bernilai apa-apa. Namun justru disinilah mata dunia mulai tertuju. Ketika Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mengambil alih wilayah ini, dunia tersentak. Bukan lama setelah ketegangan global dan geger geopolitik sebelumnya, Greenland tiba-tiba naik ke panggung utama. Bukan karena perang, bukan karena kota megah, tapi karena satu hal, apa yang tersembunyi di bawah esnya. Inilah Greenland, pulau es yang hari ini menjadi pusat perebutan kekuatan dunia. Greenland adalah pulau terbesar di dunia, terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik Utara. Secara geografis, ia lebih dekat ke Amerika Utara. Namun secara politik, Greenland adalah wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark. Sekilas, Greenland terlihat seperti tanah tak bernyawa. Namun kesan itu menipu, karena 80% wilayahnya memang tertutup es. Lapisan es raksasa setebal hingga 3 km. Dan es inilah yang justru menjadikannya sangat berharga. Greenland tidak kosong. Sekitar 56.000 orang hidup di sini. Mayoritas adalah suku Inuit, masyarakat yang telah bertahan ribuan tahun di salah satu iklim paling keras di bumi. Mereka hidup di pesisir, bergantung pada laut, pada ikan, udang, dan anjing salju. Di tengah pulau hampir tak ada kehidupan, hanya es dan keheningan. Namun justru keheningan inilah yang menyimpan cerita besar. Ada satu pertanyaan yang selalu muncul. Kenapa tempat sedingin ini disebut Greenland? Nama itu berasal dari abad ke-10. Diberikan oleh seorang Viking bernama Eric the Red. Ia tahu satu hal sederhana. Orang tidak akan tertarik pindah ke tempat bernama Tanah Es. Maka ia menyebutnya Greenland, tanah hijau. Dan saat itu pesisir selatan Greenland memang lebih hijau, lebih hangat, lebih hidup. Nama itu bukan kebohongan total, tapi juga bukan seluruh kebenaran. Hari ini Greenland dikenal bukan karena hijaunya, melainkan karena esnya. Lapisan es Greenland menyimpan sekitar 10% cadangan air tawar dunia. Jika seluruh es ini mencair, permukaan laut global bisa naik hingga 7 meter. Kota-kota pesisir dunia akan terendam. Puluhan juta manusia terdampak. Greenland bukan sekadar pulau. Ia adalah saklar iklim global. Dan saklar itu mulai bergerak. Dalam beberapa dekade terakhir, es Greenland mencair lebih cepat dari perkiraan ilmuwan. Gletser runtuh. Gunung es lepas ke laut. Permukaan laut perlahan naik. Namun di balik ancaman ini, muncul peluang baru.
Es yang mencair membuka apa yang selama ini terkunci, dan dunia mulai menyadarinya. Di bawah lapisan es Greenland tersimpan kekayaan yang luar biasa, mineral langka, energi, dan posisi strategis yang mengubah peta geopolitik dunia. Dan disinilah cerita Greenland berubah dari soal alam menjadi soal kekuasaan. Di balik lapisan es Greenland, tersimpan sesuatu yang membuat dunia terdiam. Bukan emas saja, bukan minyak semata, tapi mineral tanah jarang. Bahan baku yang menjadi jantung smartphone, kendaraan listrik, turbin angin, hingga sistem persenjataan modern. Selama ini dunia sangat bergantung pada satu negara untuk mineral ini, dan Greenland menawarkan jalan keluar. Selain mineral langka, Greenland juga menyimpan uranium, nikel, kobalt, besi, dan potensi minyak serta gas di lepas pantainya. Ditambah lagi, perairannya kaya akan ikan dan udang yang menopang ekonomi lokal. Namun sumber daya ini bukan sekadar soal ekonomi, ia adalah alat tawar geopolitik. Lihatlah peta dunia. Greenland berada di antara Amerika Utara dan Eropa, di jantung kawasan Arktik. Wilayah yang kini semakin terbuka akibat mencairnya es. Rute pelayaran baru muncul, jalur militer menjadi lebih dekat, dan sistem pertahanan global bergeser ke utara. Menguasai Greenland berarti menguasai gerbang Arktik. Inilah alasan Amerika Serikat tak bisa mengalihkan pandangan. Amerika sudah lama hadir di Greenland dengan pangkalan militer, radar peringatan dini, dan kepentingan keamanan nasional. Namun di era persaingan global baru, kehadiran saja tidak cukup. Amerika ingin kepastian, kontrol, dan dominasi. Ketika Donald Trump secara terbuka mengatakan ingin mengambil alih Greenland, dunia terkejut. Sebagian menganggapnya lelucon, sebagian menyebutnya gila. Namun satu hal jelas, pernyataan itu bukan tanpa alasan. Trump melihat Greenland bukan sebagai pulau es, melainkan sebagai aset strategis masa depan. Denmark menolak, Greenland menolak. Rakyat Greenland menegaskan, mereka bukan untuk dijual. Di satu sisi, mereka ingin mandiri dan sejahtera. Di sisi lain, mereka takut kehilangan tanah, budaya, dan alam yang rapuh. Greenland terjepit di antara kekuatan besar dunia. Greenland bukan hanya pulau. Ia adalah cermin bagaimana perubahan iklim, ambisi manusia, dan kekuasaan global bertemu di satu titik. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menginginkan Greenland, melainkan siapa yang berhak menentukan masa depannya. Amerika menguasai teknologinya, tapi bahan bakunya dikunci Cina. Dan disinilah perang diam-diam bernama Tanah Jarang dimulai. Amerika Serikat adalah negara dengan teknologi paling canggih di dunia. Chip AI, superkomputer, jet tempur,
hingga senjata presisi tinggi. Tapi ada satu masalah besar. Teknologi itu tidak bisa hidup sendiri karena bahan bakunya justru dikunci oleh China. Dan inilah alasan mengapa embargo chip AI Amerika ke China belakangan ini mulai melunak. Sekarang coba bayangkan dunia modern hari ini, smartphone di tangan kita, mobil listrik yang katanya ramah lingkungan, turbin angin, simbol energi masa depan, jet tempur siluman, drone, rudal pintar, chip AI tercanggih di dunia. Semua itu tiba-tiba berhenti produksi, bukan karena listrik padam, bukan karena internet mati, tapi karena satu hal kecil yang jarang dibicarakan orang, yaitu tanah jarang. Inilah mineral yang membuat Amerika bisa menciptakan teknologi tercanggih, namun pada saat yang sama harus bergantung pada China. Dan disinilah perang teknologi dunia sebenarnya dimulai. Bukan hanya soal chip, tetapi soal siapa yang menguasai tanah jarang. Apa itu tanah jarang? Tanah jarang atau rare earth elements bukan tanah biasa dan bukan pula pupuk. Ia adalah kelompok 17 unsur logam khusus yang jumlahnya sedikit, sulit dipisahkan, dan sangat mahal proses pengolahannya. Disebut jarang, bukan karena benar-benar langka, melainkan karena sulit ditambang dan diproses secara efisien. Secara ilmiah, tanah jarang terdiri dari 15 unsur lantanida, ditambah skandium dan yttrium. Beberapa unsur paling krusial diantaranya neodymium yang merupakan bahan baku magnet, super kuat untuk motor listrik, dysprosium guna menjaga magnet tetap stabil di suhu ekstrim, praseodymium untuk memperkuat motor kendaraan listrik, lanthanum yang umumnya digunakan pada baterai dan lensa kamera, cerium bahan baku untuk layar digital dan katalis, yttrium umumnya dipakai di LED, radar, dan laser. Logam-logam ini nyaris tak terlihat, tapi ada di hampir semua teknologi modern. Tanah jarang ada di teknologi, smartphone, mobil listrik, turbin angin, layar TV dan monitor, radar, jet tempur, drone, dan senjata pintar. Tanpa tanah jarang, teknologi abad ke-21 tidak bisa berjalan. Lantas logam tanah jarang untuk apa? Jawabannya sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Mobil listrik menggunakan magnet tanah jarang di motor penggeraknya. Tanpa neodymium dan dysprosium, motor pada mobil listrik jadi lebih besar, lebih berat, dan jauh kurang efisien. Turbin angin mengandalkan magnet tanah jarang agar bisa menghasilkan listrik, bahkan saat angin lemah. Chip dan elektronik canggih membutuhkan tanah jarang dalam rantai pasoknya, dari manufaktur, pendinginan, hingga sistem pendukung. Dan militer modern ada pada jet tempur siluman, radar, sonar, sistem navigasi, drone tempur, dan rudal berpemandu presisi. Semuanya sangat bergantung pada tanah jarang. Karena itu para analis mengatakan, chip adalah otaknya. Tanah jarang adalah tulang dan ototnya. Tanpa chip, teknologi tidak bisa berpikir. Tanpa tanah jarang, teknologi tidak bisa bergerak, melihat, atau bertahan. Disinilah cerita berubah, bukan lagi sekadar soal sumber daya alam, melainkan soal geopolitik global. Hari ini, China menguasai lebih dari setengah produksi tanah jarang dunia dan hampir seluruh proses pemurniannya. Artinya sederhana, banyak negara punya tambang, tapi China yang mengolahnya. Lalu bagaimana dengan Amerika Serikat? Amerika punya segalanya, teknologi tercanggih di dunia, perusahaan chip dan AI terbesar, serta industri militer paling kuat. Namun ada satu masalah besar,
Bahan baku kuncinya berada di tangan Cina. Inilah titik lemahnya. Cina tidak menjadi kuat secara tiba-tiba. Mereka belajar dari sejarah. Sejak 1990-an, ketika negara-negara barat menutup tambang tanah jarang karena alasan lingkungan dan biaya tinggi, Cina justru memilih jalan sebaliknya. Mereka menambang besar-besaran, membangun pabrik pemurnian, menguasai rantai pasok dari hulu hingga hilir. Hasilnya terasa hari ini. Begitu Cina memperlambat ekspor tanah jarang, dunia langsung gelisah. Lalu bagaimana dengan Amerika? Negeri Paman Sam ini paham satu hal penting. Jika Cina menguasai bahan baku, Amerika masih memegang teknologi inti. Dari sanalah embargo chip AI lahir. Ekspor chip canggih dibatasi. Mesin litografi dikunci. Akses ke teknologi semikonduktor dipersempit. Tujuannya jelas, memperlambat laju teknologi Cina. Namun belakangan embargo ini mulai terlihat melunak. Kenapa? Karena perang ini tidak berjalan satu arah. Jika Amerika menekan Cina lewat chip, Cina bisa menekan balik lewat tanah jarang. Dan di titik inilah dunia sadar, perang teknologi modern bukan soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling bergantung. Lalu, kenapa Greenland ikut masuk dalam cerita? Greenland bukan sekadar hamparan es. Di balik lapisan esnya tersimpan cadangan tanah jarang besar yang selama ini belum banyak disentuh. Inilah alasan kenapa nama Greenland tiba-tiba sering muncul dalam percakapan geopolitik global. Bukan soal wilayah, bukan soal cuaca ekstrim, melainkan soal bahan baku masa depan. Karena siapa yang menguasai tanah, jarang akan menguasai teknologi masa depan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Negeri ini sebenarnya menyimpan potensi besar, dari pasir monasit, limbah tambang, hingga wacana pemanfaatan lumpur lapindo. Namun tantangan kita bukan pada ketersediaan, melainkan pada kemampuan. Bukan sekadar punya sumber daya, tetapi mampu memurnikan dan mengolahnya sendiri. Tanpa teknologi pemrosesan, kita hanya akan menjadi pemasok bahan mentah di rantai pasok global. Dan hari ini, Perang Dunia tidak lagi dimulai dengan tembakan. Ia dimulai dari tambang, pabrik, rantai pasok, dan keputusan ekspor. Chip adalah otaknya, tanah jarang adalah tulang dan ototnya, dan dunia sedang menyaksikan siapa yang akhirnya akan menguasai keduanya. Kalau kamu tertarik memahami isu-isu besar dunia dengan bahasa yang sederhana, tanpa ribet, dan tanpa drama berlebihan, jangan lupa klik like supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan follow atau subscribe channel ini karena ke depan kita akan terus membahas cerita-cerita penting di balik layar dunia modern, mulai dari teknologi, geopolitik, hingga sumber daya yang jarang disorot.